Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. USM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Yohana dan berikut USM News selengkapnya. Pemberian izin usaha pertambangan pada ormas menuai pro kontra di masyarakat. Merespon hal itu, melalui Seminar Nasional Magister Hukum Universitas Semarang, menghadirkan berbagai pakar untuk mengkaji bersama Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 itu melalui berbagai sisi. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha tambang mineral dan batubara menuai pro kontra di kalangan masyarakat. Pasalnya, melalui peraturan ini, pemerintah memberikan izin usaha tambang pada organisasi masyarakat keagamaan. Merespon keputusan itu, mahasiswa Angkatan 19 Magister Hukum Pasca Sarjana Universitas Semarang mengkaji IUP itu melalui dialog terbuka. Seminar nasional bertajuk Prone to Conflict Religious Community Organizations Manage Mines atau Rawan Konflik Ormas Keagamaan Kelolaan Tambang ini mengundang pakar lingkungan serta para akademisi. Saya selaku Kaprodi ini ingin mentransfer ilmu kepada mahasiswa-mahasiswi kami, tidak hanya harus kuliah di kampus tetapi harus kritis terhadap isu-isu yang berkembang. Sehingga kita ambil kasus yang cukup menjadi topik, menjadi opini saat ini adalah ketika ada regulasi yang memperbolehkan ormas itu mengelola tambang. Tentu kegiatan ini sangat diharapkan oleh teman-teman khususnya pasca sarjana magister hukum terkait dengan membuka ruang diskusi dan wawasan sehingga kegiatan hari ini kita semua dapat memperoleh informasi dari berbagai sisi dan mudah-mudahan bisa membuka wawasan kita sehingga bisa lebih bijaksana dalam menyikapi terkait dengan PP yang sudah keluar ini. Pakar lingkungan hidup dan dosen Magister Hukum USM Sudarto PhD dalam pandangannya berpendapat ada beberapa resiko yang akan timbul jika pengelolaan pertambangan dilakukan oleh ormas keagamaan. Salah satunya kurangnya pengalaman dan kompetisi yang dapat menyebabkan praktek pertambangan buruk, di mana dapat berpotensi merusak lingkungan dan mengancam keselamatan pekerja. Selain itu, potensi konflik internal yang bisa melemahkan struktur pertambangan. Sejalan dengan hal itu, Ketua DPD IKADIN Jawa Tengah Dr. Aan Tauli SHMH menekankan untuk berhati-hati karena ada banyak pasal yang mengancam ketika tidak menjalankan izin yang diberikan sesuai dengan amanah. Kalau Anda mengelola tambang, Anda harus hati-hati. Kalau ormas ikut ambil bagian dalam mengelola tambang, dia harus hati-hati. Kenapa? Karena ada pasal-pasal pidana yang akan bisa kena kepada dia. Undang-Undang Minerba nomor 3 tahun 2020, pasal 158 sampai dengan 162 itu mengatur semua perilaku-perilaku pidana dan dendanya, vonisnya. Contoh ya, ketika mereka tidak melaporkan hasil daripada usaha itu dengan sesuai dengan fakta di lapangan, mereka bisa terancam 5 tahun dan juga denda 100 miliar. Jadi, poin terakhir saya tekankan, ada pasal-pasal pidana yang akan mengancam Anda apabila Anda tidak amanah. Magister Hukum Universitas Semarang terus berkomitmen untuk membekali mahasiswanya dengan wawasan serta kritis dalam menyoroti isu terkini. KSR PMI Universitas Semarang baru-baru ini menggelar donor darah bagi Sivitas Akademika USM. Acara ini menjadi sarana dalam menyuarakan semangat kemanusiaan melalui aksi sosial donor darah. KSR PMI Universitas Semarang kembali mengadakan kegiatan donor darah pada Jumat yang lalu. Acara yang diselenggarakan di Auditorium Insinyur Wijatmoko USM ini menjadi agenda rutin yang diadakan KSR PMI USM untuk menggaungkan semangat kemanusiaan melalui aksi sosial donor darah. Andika Esa, salah satu anggota KSR PMI Universitas Semarang, menyatakan bahwa acara ini rutin diadakan setiap 2 bulan sekali. Biasanya tuh donor darah tuh sekitar 2 bulan sekali. Harapannya sih agar seluruh mahasiswa dan masyarakat sekitar dan yang lain-lain tuh agar kita lebih mendonor darah tuh karena donor sendiri tuh juga baik untuk dirinya sendiri dan untuk bisa membantu orang lain, itu juga hal yang baik.
Dalam pelaksanaannya, donor darah yang diselenggarakannya KSR PMI USM diikuti Civitas Akademika Universitas Semarang dengan antusias. Para peserta juga melakoni sejumlah cek kesehatan untuk memastikan kondisi dalam keadaan yang sehat. Sebagai apresiasi, para peserta yang telah mendonorkan darah akan menerima bingkisan dan berkesempatan mengambil undian untuk mendapatkan door prize. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi upaya dalam melindungi dan memenuhi hak korban. Untuk itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meminta media mengambil peran dalam implementasi Undang-Undang TPKS melalui pemberitaan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPA meminta media untuk mengambil peran dalam implementasi Undang-Undang TPKS melalui pemberitaan. Penulisan pemberitaan mengenai kasus kekerasan seksual perlu memperhatikan ketentuan, mana yang boleh diungkap dan yang tidak. Dalam fokus grup discussion yang bekerja sama antara Patiro Semarang dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan Kemen PPA, Agung Budi Santoso menyatakan bahwa selama ini pemberitaan kasus kekerasan seksual menduduki rating tertinggi yang diakses masyarakat. Ia juga menyatakan bahwa perlindungan disediakan agar tidak takut untuk melapor. Dorong dengan keterlibatan media di dalam meyakinkan pemberitaan kasus juga diiringi dengan edukasi. Makanya tadi edukasi supaya kejadian serupa tidak berulang dan edukasi kepada masyarakat untuk tidak takut melapor. Pemerintah hadir dengan lembaga penyedia layanannya. Ini siap untuk memberikan layanan-layanan dalam penanganan perlindungan pemulihan. Bahwa lembaga penyedia layanan seperti apa dia melakukan penanganan, dia kesiapan itu. Artinya bahwa pemerintah dalam ini siap mendampingi pada korban dan atas data identitas itu juga dilakukan perlindungan. Kemudian bagi pihak pelapor juga dilakukan perlindungan juga. Jadi meyakinkan kepada masyarakat supaya mereka tidak takut untuk melapor. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi upaya dalam melindungi dan memenuhi hak korban atas penanganan. Dukungan dari berbagai pihak terutama industri media dapat memberi efek positif dalam menyebarluaskan informasi penanggulangan kasus kekerasan seksual. Kontestasi Pilgub Jateng memasuki babak baru. Nomor urut pasangan calon gubernur wakil gubernur Jawa Tengah secara resmi diundi oleh KPU Provinsi Jawa Tengah. Pasangan Andika Perkasa Hendra Rpihadi mendapat nomor urut 1 dan Ahmad Lutfi Tasyasin mendapat nomor urut 2. Pengundian nomor urut pasangan calon gubernur wakil gubernur Jawa Tengah resmi diundi oleh KPU Provinsi Jawa Tengah Senin malam. Pasangan Andika Perkasa Hendra Prihadi memperoleh nomor urut 1, sementara Ahmad Lutfi Tasyasin mendapatkan nomor urut 2. Dengan mengenakan baju berwarna hijau dan merah, pasangan Andika Perkasa dan Hendi menghadiri gedung KPU dan diikuti para pendukungnya. Dalam pidatonya, Andika Perkasa menyatakan bahwa mereka berkomitmen untuk bersatu dengan berbagai pihak untuk kemajuan Jawa Tengah. Jadi saya dengan Mas Hendi punya komitmen untuk bekerja sama dengan seluruh masyarakat Jawa Tengah. Dengan seluruh tokoh Jawa Tengah. Termasuk Mas Lutfi, termasuk Gus Yassin. Apapun posisi kami Mas Gus, apapun posisi kami. Apalagi bekerja sama dengan partai politik di forum legislatif. Itu merupakan keharusan. Bekerja sama dengan seluruh aparat penegak hukum dalam forum yudikatif, itu pun harus dilakukan. Kita hanya bisa membangun Jawa Tengah apabila kita bersatu. Dan itulah makna nomor 1 bagi saya dan Mas Hendi. Di lain sisi, kompak dengan mengenakan baju berwarna biru, Ahmad Lutfi Tasyasin mendatangi gedung KPU Provinsi Jawa Tengah. Dalam pidatonya, Ahmad Lutfi memaknai nomor urut 2 sebagai simbol yang diminta masyarakat, yakni ngopeni dan ngelakoni. Nomor urut 2 adalah suatu simbol habluminallah dan habluminanas. Nomor urut 2 merupakan sinergitas keberlanjutan pemerintah di pusat maupun di provinsi. Nomor urut 2 menjadi landasan bagi kita tentang 2 hal yang dipinta oleh rakyat dan pimpinan,
yaitu ngopeni dan ngelakoni. Melalui hasil undian nomor ini, keduanya resmi bertarung dalam pemilihan Gubernur Jawa Tengah tahun 2024. Masa kampanye akan dimulai 25 September hingga 23 November 2024. Pengundian nomor urut pasangan calon kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati Jepara, Jawa Tengah resmi diundi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara. Pasangan Nurudin Amin Muhammad Iqbal mendapat nomor urut 1 dan pasangan Witiarso Utomo Muhammad Ibnu Hajar mendapat nomor urut 2. Pengundian nomor urut pasangan calon kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati Jepara dalam Pilkada Serentak 2024 resmi diundi oleh KPU Kabupaten Jepara, Jawa Tengah pada Senin malam. Dalam proses pengundian nomor urut tersebut, pasangan Nurudin Amin Muhammad Iqbal atau Gusnung dan Iqbal BJU mendapat nomor urut 1 dan pasangan Witiarso Utomo Muhammad Ibnu Hajar atau Wiwit Hajar mendapat nomor urut 2. Setelah mendapat nomor urut, kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara ini akan langsung terjun ke masyarakat untuk terus berkonsolidasi dengan tim pemenangan yang berada di tingkat desa. Pasangan nomor urut 1 yang berjargon juara ini akan mensosialisasikan program unggulan untuk masyarakat jika nantinya dirinya terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Jepara periode 2024-2029. Salah satu program utamanya adalah kesejahteraan bagi guru pesantren, guru madin, serta guru honorer. Tak lupa juga perbaikan infrastruktur seperti jalan raya akan menjadi program utama Gusnung Iqbal BJU. Pasangan juara ini akan menjadi pelayan masyarakat sehingga masyarakat Jepara bisa makmur, serta perekonomian di Jepara terus membaik. Sementara itu, pasangan nomor urut 2 Wiwit Hajar juga tak mau kalah. Setelah penetapan nomor urut dan penetapan tanggal kampanye, pasangan yang berjargon mawar ini akan langsung gas ke tingkat desa. Pasangan nomor urut 2 ini mempunyai program unggulan OTW Jepara Mulus. Pilkada Jepara nanti, Mas? Program unggulan kita sudah sesuai tagline yaitu OTW Jepara Mulus, yaitu sudah kami jelaskan. Nanti detailnya kita akan lanjutkan dalam proses sosialisasi berikutnya ke kampanye, yaitu kita mulus, adalah makmur, unggul, lestari, kemudian religius, dan kita akan bedah satu persatu menjadi andalan kita, program-program kita untuk mensejahterakan masyarakat Jepara. Mas, ini kan di kampanye, Mas. Persiapan kampanye kita masih menunggu jadwal dari KPU. Kalau kita sudah dapat jadwalnya, kita akan segera gas. Setelah pengambilan nomor urut ini, kedua pasangan calon melakukan deklarasi pilkada damai. Kedua pasangan calon berharap selama masa kampanye sampai selesai pemungutan suara, kondusivitas pilkada di Jepara bisa berjalan lancar serta damai. Dari Jepara, Eni Ayu Lestari melaporkan. Menjadi peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Religion of Labels Festival kembali digelar.
ribuan peserta hadir memadati lapangan SMA Negeri 15 Semarang. Reliables Fest atau Religion of Labours Festival kembali digelar. Bertempat di halaman SMA Negeri 15 Semarang, acara ini merupakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang diselenggarakan secara rutin setiap tahun. Ribuan siswa hadir memadati untuk mengikuti rangkaian acara itu yang diawali dengan tausiah yang disampaikan oleh Kiai Haji Khairul Amin. Dilanjutkan dengan pembacaan kitab Maulid Diba serta lantunan sholawat dari grup Rebana SMA 15. Kepala Sekolah SMA Negeri 15 Semarang Arif Nur Hidayat mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan ini dan mendukung pelaksanaannya untuk menjadi event rutin tahunan. Jadi kegiatan ini insya Allah akan kita laksanakan rutin setiap tahun karena kita melihat ini adalah kegiatan yang sangat positif, di mana bisa melatih anak-anak untuk menghandle sebuah acara, mengorganisasikan acara, berkolaborasi dengan pihak luar, mencari sponsorship dan lain-lain. Saya kira ini adalah kegiatan yang sangat positif sehingga ini perlu kita laksanakan secara rutin. Reliables Fest menjadi media bagi para siswa dalam mengembangkan kemampuan serta bakat-bakat mereka yang terkait dengan nilai-nilai religi. Acara ini juga dimeriahkan oleh Lomba Murotal Al-Quran yang diikuti oleh para siswa. Kegiatan lomba ini tidak hanya memberikan kesempatan kepada siswa untuk berkompetisi, tetapi juga melatih dan mengembangkan potensi mereka dalam bidang religi seperti mengaji dan nasyid. Karena kita di bulan Rabiul Awal ya, bulan lahirnya Nabi Muhammad. Jadi di SMA 15 Semarang ini menuju puncak acara ini ada yang namanya pembacaan Maulid Diba setiap hari Jumat di Masjid Nurul Iman SMA Negeri 15 Semarang. Dan itu menjadi sarana untuk memperkenalkan juga kepada siswa-siswa SMA Negeri 15 Semarang yang ingin belajar mencintai Rasul, belajar untuk memuji Rasul, bagaimana cara yang baik memuji Rasul, bagaimana mempelajari kehidupan Rasul seperti ini, seperti itu. Dengan tema membangun generasi Islam yang berkarakter dan berprestasi dengan meneladani Rasulullah SAW, acara ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi para siswa untuk lebih mengenal dan mencintai Nabi Muhammad SAW. Dalam rangka perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, SMK Negeri 1 Semarang menggelar stemsa bersolawat. Acara yang digelar di halaman sekolah itu diikuti oleh seluruh warga sekolah, yakni siswa dan guru. SMK Negeri 1 Semarang menggelar perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW pada Jumat 20 September 2024 yang dihadiri oleh seluruh siswa beragama Muslim. Dengan mengusung tema generasi muda yang menyebarkan kebaikan dalam meneladani kepribadian Nabi, acara tahunan ini bertujuan untuk menginspirasi para siswa agar meneladani sifat dan akhlak Nabi Muhammad SAW. Perayaan Maulid Nabi ini dibuka dengan bacaan sholawat bersama, kemudian dilanjutkan dengan penampilan grup nasyid dari kota Semarang. Panitia juga mengadakan sesi tanya jawab guna memperdalam ilmu tentang agama Islam. SMK Negeri 1 Semarang turut menghadirkan Habib Mustafa Al-Mudor sebagai pengisi tausiah. Dalam ceramahnya, beliau menyampaikan pentingnya kerja keras untuk mencapai kesuksesan, serta mengingatkan para siswa agar memanfaatkan waktu dengan baik dan tidak menyia-nyiakannya untuk hal yang tidak bermanfaat. Beliau juga mendorong para siswa untuk belajar mandiri dan tidak terlalu bergantung pada orang lain. Untuk harapannya, saya tuh berharap supaya siswa-siswi SMK Negeri 1 Semarang tuh bisa meneladani sikap-sikap Maulid, sikap-sikap Nabi Muhammad yang bagus tanpa adanya kekurangan. Tapi saya harap juga dalam saya membuat event kali ini, mereka tuh lebih respect dan menaati agama dan yang pastinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam acara Maulid Nabi 2024 di SMK Negeri 1 Semarang juga menyalurkan beberapa bantuan berupa sepatu bagi orang yang membutuhkan atau yatim piatu dan yang lain-lain. Untuk bantuannya sendiri kita tuh bisa berupa uang, zakat, dan yang kali ini adalah sepatu. Pemirsa, menyukai musik rap sejak remaja, Alif Purnama, generasi kedua diaspora Indonesia di Woodbridge, Virginia meniti karir di dunia musik. Salah satu lagu yang ditulis Alif yang dikenal dengan nama panggung Kado Live, hasil kolaborasi dengan rapper Amerika Serikat telah di-streaming lebih dari 500.000 kali.
Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Yohana dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif Purnama, and I was very fast when I did Taekwondo. So it was like, people said it was like Bruce Lee, like Kato. That was his name when, for the movie Green Hornet. That was his name. And then from Kato, I also got Lee from Nama saya beneran Alif. So I just combined it together, and that's where Kato Leaf came from. Inilah Kato Leaf, musisi dan penyanyi dengan lagu hits Number 9, hasil kolaborasi bersama rapper Tommy Richman yang telah di-streaming lebih dari 500.000 kali. Number 9 is one of my favorites because we made this without thinking it was going to be a big song. When me and Tommy made Number 9, we were more like, this is what we like. We don't care what they think. And then we just got lucky and people loved it. Kato Leaf atau Alif Purnama menyukai musik rap sejak usia 14 tahun. Ia mengambil kelas paduan suara saat SMA di Woodbridge, Virginia bersama Tommy Richman. Keduanya kemudian pindah dan menetap di New York untuk melanjutkan kuliah. Musik menjadi semakin menarik bagi Alif dan ia mulai berpikir untuk merintis karir di bidang ini. When I first started, I used to produce, tapi sekarang lebih fokus ke menulis lirik. So I like songwriting a lot. I like poems, and I think focusing on one makes it stronger daripada balancing two things, you know. Banyak lagu yang telah ditulis Alif kebanyakan bertema patah hati seperti 2002 Prada, karya terbarunya yang bernuansa retro. Heartbreak. a lot of sad love stories, you know. But I think that also makes it turn into something beautiful because I like doing sad lyrics, but the instrumental is always fun. Now I can look back and then I can like smile, like I'm happy that happened. Tony Montano, DJ yang kerap bekerja sama dengan Alif, memuji karya musiknya. But Kato Leaf, a creative mind, a man of the community, cares about people, but also everything he does is original. So I would say authentic. The challenge is that now this music is so focused on social media. And so you have to not only be an artist now, you have to also be like an influencer because no one's going to listen to your music if you're not. Sebagai generasi muda, Alif merasa beruntung karena tak asing dengan sosial media. Didukung layanan streaming untuk mendistribusikan musiknya, Kato Leaf juga menjangkau penikmat musik di Indonesia. Setelah sempat tampil pada festival Indonesia di Los Angeles dan New York, sarjana teknik informatika ini juga merasa semakin terhubung dengan akar budayanya sebagai generasi kedua diaspora Indonesia. Oh, there's a lot of people like my age in America that are Indonesian. And then from there, I wanted to do more things like with my culture because I feel like I never did that as a kid. I didn't feel Indonesian culture when I was growing up. And then I realized it was okay after the LA event Irama. And I just want to say that if you feel something, you should go for it. Selain Kato Leaf, sejak 2 tahun lalu, Alif juga merintis koordinator event Majin Moon yang sudah menangani lebih dari 15 event di berbagai venue dan klub. Dari Woodbridge, Virginia, Dania Iman, Nia Iman Santoso, VOA.